Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong, sawangan jantungku. Kemarem gamunya seni, sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum. Jagone keloro. Ini video kita sebelum live ya teman-teman. Masih pagi sekali di sini. Masih jam 7 kurang. 29 Juli 2025. Aku soalnya nggak yakin yang mau tak sampaikan ini tak tayangin apa enggak. Makanya kalau aku yakin pasti aku live. Cuman ini nggak yakin. Aku nggak yakin mau tak tayangin apa enggak. Jadi ya aku nggak tahu. Yang penting aku syuting dulu. Yang penting aku, karena menurutku momen dari obrolanku yang di sini yang mau aku bahas itu lumayan bagus. Lumayan apa ya? Ada maknanya, ada manfaatnya kalau misalnya diterapkan di kehidupan kita, ya. Trondol sama yang itu sebetulnya dari kemarin sore, cuman karena saya itu yang tadinya istirahat nggak jadi istirahat, malah jadinya kemana-mana, ya kan, malah urusannya jadi kemana-mana. Menurutku baru tak bahas sekarang di pagi ini. Yo nunggu pikiranku fresh itu guys. Mau jenenge wong yo kadang-kadang yo pikirannya kadang yo malang megung, kadang yo kemana-mana, kadang yo kita tuh juga butuh untuk referensi dulu ya kan, cerita-cerita dulu, baru berani baru berani berspekulasi atau menceritakan ke kalian. Ini sebuah nasihat ya sebetulnya, tapi bukan dari saya, tapi nasihat dari Eyang Lokito buat saya pribadi khususnya, bahwa apa ya, pentingnya merawat leluhur yang ceritanya itu, aku tuh cuma apa ya istilahnya, menjadi perwakilan netizen yang menjadi penanya soal kenapa sih yang kita tuh harus kirim ini, kirim itu. Kenapa sih orang Jawa itu harus ada tradisi ini, harus ngirim leluhur setiap bulan suro, segala macam gitu-gitu ya. Cuma sebetulnya itu salah satu bagian dari tradisi yang istilahnya, kalau kita kan sebagai orang Jawa itu, tradisi kita sebagai orang Jawa, leluhur kita di masa lalu ya, cara kita ngeleng-ngeleng atau mengingat-ingat atau melestarikan itu dengan ya tadi, untuk terkoneksi. Kembali saya sering bilang juga, untuk koneksi ke leluhur itu kan mungkin secara berkomunikasi secara langsung tidak semua orang bisa, atau bahkan mungkin kita nggak bisa terkait dengan itu. Cuma cara berkomunikasi kita itu dengan tadi ya kan, nguri-nguri orang tua leluhur kita. Sebetulnya ya teman-teman, di sini tuh simbol kata leluhur kalau versi Eyang itu sama halnya dengan orang tua kita loh, orang yang sedarah dengan kita. Jadi tidak selalu maknanya nguri-nguri tradisi untuk leluhur tadi itu kayak emang selalu buat punden, selalu buat keramatan, selalu buat
orang-orang sakti yang katanya penuh dengan barokah segala macam, raja, ratu atau makam-makam gitu. Sebetulnya kalau versi Eyang itu adalah lebih tepat lagi tuh kayak mengingatkan kita terhadap garis kita, dari mana kita berasal, dari mana kita kembali, dan lain sebagainya. Dan tadi juga sempat celetukan Eyang keluar ke saya, kamu melestarikan tradisi, kamu melakukan kegiatan ritual di setiap suro, tapi lek kowe nggak ngilingi keluargamu atau yang kamu kirim leluhur itu ternyata bukan keluargamu, nggak akan ada gunanya. Tahu nggak yang dimaksud keluarga itu siapa? Yang sedarah dengan kita yaitu bapak sama ibu kita, yaitu Gusti Allah Katon atau Gusti Allah kedua yang nyata di dunia kita, yaitu bapak ibu kita. Jadi makanya kalau orang Jawa itu katanya ada yang bilang bid'ah, apa tuh bid'ah ya, yasinan segala macam itu kan memang ada beberapa yang anti dengan itu ya. Di Al-Quran memang tidak ada 30 hari 40 hari. Kenapa kalau kita doa itu selalu kita kirimkan, walaupun kita misalnya mau selamatan, mau kirim doa buat mamaku tok gitu ya, hari meninggalnya mamaku, belakang mamaku, tapi saya sebut bapakku, saya sebut mbahku segala macam. Itu kenapa? Biar afdol. Karena kalau versi Eyang, kamu mau capek-capek ikuti rakat, kamu mau capek-capek ngirim leluhur segala macam, tapi nek wong tuamu sing sedarah karo kowe, Gusti Allah katonmu mau gak mbok senggol, tidak kamu sembah dalam tanda kutip ya, tidak kamu bekteni di situ, ngabektimu sama orang tua itu harusnya diutamakan baru ke orang lain. Paham maksudnya ya guys? Jadi yang pertama tetap sama Gusti Allah, terus Tuhan keduamu kan wong tuamu, jadi orang tuamu dulu. Inilah kenapa banyak tadi kan Trondol juga beberapa kali bilang ada beberapa lelabuhan yang tidak diterima atau kurang tepat atau kurang sah dalam tanda kutip versi mereka ya, karena ada beberapa yang tidak mereka sibuk mencuci keris, mereka sibuk mencuci benda-benda keramat, mereka sibuk datang ke tempat-tempat keramat, tapi mereka lupa bahwa keramatnya mereka tuh yang paling utama adalah orang tuanya ya. Ibarat kata bulan suro datang ke makam yang yang di Imogiri misalnya, makam-makam raja, makam-makam wali, datang ke sana tirakat nyari barokah katanya, tapi makame wong tuane nggak pernah diparani, nggak pernah dibersihkan. Tadi Eyang sempat nyentil itu. Jadi kayak kita tuh kalau mau doa, mau zikir, mau apa, habis sholat segala macam, kalau yang muslim ya, Eyang makanya kalau sama saya tuh wajib nyenggol wong tuamu dhisik. Maksudnya tuh ya orang tuamu dulu, baru nanti yang lain-lain, leluhur segala macam. Mau nyenggol raja, mau nyenggol Bunda Ratu Kidul, mau nyenggol Prabu Siliwangi, mbok sapa silahkan. Yang Joko Tingkir, Jeng Sunan Kalijogo segala macam silahkan. Cuma wong tuamu aja ngasih lali. Itu yang dimaksud Eyang. Jadi menjaga koneksi antar leluhur dengan kita itu tidak selalu dengan istilahnya ya, gue mau tradisi itu juga salah satu bagian dari kita melestarikan, tapi semua itu akan sia-sia kalau kalian nyambung gak sih dengan yang tak omongin. Aku ki samarku aku ki terkesan neranyak loh guys, terkesan aku tuh sok-sokan, terkesan aku ngajari, aku wedi banget. Aku takut dibilang aku guru atau ngajari, demi Allah mboten nggih teman-teman. Cuma gini, jujur secara pribadi saya tuh juga ngerasa kayak yang sekarang bener juga kalau misalnya kayak kita itu sibuk kesana sini, tapi sibuk berobat ke ustadz, kesana ke kiai katanya, wali lah segala macam, ikut ngaji, ziarah kubur ke wali-wali. Terus kita datang katanya ustadznya Gus, ada keberkahan di pengajian itu, tapi kalau kita nggak ngerumat wong tuane dewi ya padha wae itu guys. Bener gak sih omonganku? Aku kenapa bahas ini? Aku belum tentu menayangkan ya, takutnya video itu sensitifnya koyo aku ki terkesan ngajari dulu. Aku samarku ning kono. Aku takut kalian berpikir begitu. Padahal ini cambuk buat saya pribadi. Kayak misalnya
aku doain jenengan gitu ya. Nggak bisa aku langsung doain jenengan. Aku harus minta doa restu sama orang tuaku, dalam tanda kutip ya. Wong tuaku tak sebut dhisik baru aku sendunganin jenengan. Itu aku. Adabku terhadap orang tuaku begitu. Jadi sedekah bumi itu sebuah media, tradisi sebuah media. Apakah kita simbol? Kalau orang-orang kan nggak tahu ya. Kalau orang-orang bilang orang Jawa jarene apa nek nggih sajene dikene demit, dikene setan. Iku kujane yo skleru, ning yo nek digenahke yo panggah bingung, panggah nggak nyambung. Jadi maksudnya adalah ya tadi membahagiakan leluhur tapi versi kita, caranya kita diuri-uri apa yang dia suka kita sediakan. Dikasih makanan enak, simbol dari kita ngasih kesukaan kita terhadap orang tua kita gitu. Sekuku mateng guys. Itu hal-hal yang sebetulnya ada di sekitar kita dan tidak bisa kita sangkal juga. Tapi dalam tanda kutip tidak semua orang bisa mengagendakan itu gitu loh teman-teman. Makanya aku setiap tahun kok nggak ngerti bono pora sedekah bumi neng ya aku panggah nek iso tak ada nih gitu teman-teman. Jadi selalu ada jalan sih memang setiap tahun alhamdulillah. Lah saiki lek kabeh nggak kersane Gusti Allah lo guys, wong sedekah bumi itu bisa habis puluhan juta. Ya, sedekah bumi itu puluhan juta. Bukan lagi jutaan tapi sudah puluhan. Tapi atas izin Allah setiap tahun bisa berjalan. Itu suatu hal yang gak aku sangka sebetulnya. Cuma yo aja maksudnya gini loh, video ini ngelengke sama sampean, sama jenengan-jenengan yang nonton supaya mentradisikan kita dengan budaya kita dengan tradisi tadi boleh, sangat-sangat boleh, tapi ojo lali ngrumat leluhurmu dhewe, khususnya wong tuamu sing enek sambungan darah karo kowe. Ya intinya gitu kata Eyang. Jadi buat teman-teman yang mau tirakat, yang mau ngasah ilmu, mau ngasah apa, kok ngerasa mungkin kok ilmunya nggak nyampe, kok aku nggak tajem-tajem, kok uripku susah wae, padahal aku sudah datang ke makam wali, padahal aku sudah datang ke makam presiden misalnya, padahal aku sudah datang ke makam raja-raja, kok aku panggarung untuk kanugrahan. Coba dipikir-pikir, apa kamu lebih sibuk datang ke makam itu daripada ke makam orang tuamu yang lebih keramat daripada makam? Mohon maaf, aku tidak mengecualikan ya, tidak mengecualikan para makhluk-makhluk Allah atau manusia-manusia pilihan itu dengan karomahnya. Tapi di satu sisi kalian harus tahu, harus sadar bahwa karomah keramat yang paling ampuh itu doane wong tuamu. Makanya rawatan dan saiki jenengan capek bikin sedekah bumi, yang gelar ini gelar kae, tapi ada leluhur kita yang di kampung itu termasuk darah kita, orang tua kita, nenek moyang kita, tapi nggak dirawat. Tepat nggak menurut kalian? Menurut aku sih enggak. Secara adab kita sudah salah. Kita sibuk ngasah ilmu, kita sibuk nyari katanya berkah barokah dari makam-makam itu, tempat-tempat angker, tempat-tempat wingit yang katanya ada energinya, tapi kamu tidak pernah datengin makam wong tuamu yang sudah meninggal, atau orang tuamu yang masih ada tidak kamu rawat. Kamu sibuk sedekah buat sedekah bumi, tapi wong tuamu kelaparan di rumah gak kamu urus, itu juga salah. Makanya sing luwih tepat ki wong tuane diurusi, sedekah bumi ini juga dijalankan. Jadi kalau saranku ya ini hanya saran dari ocehannya Eyang ya, dari obrolannya Eyang. Jadi warga desa-desa yang mungkin mau gelar sedekah bumi itu, karena yang versinya Eyang nih tahun ini tuh sedekah buminya banyak yang tidak, dalam tanda kutip ya, tidak sesuai menurut Eyang, atau artinya mohon maaf kurang diterima karena proseduralnya salah. Salah satunya mungkin itu tadi, kita sudah tahu ada orang yang butuh bantuan tapi kita nggak bantu itu, apalagi itu sedarah dengan kita ya, orang tua kita. Jadi itu kurang tepat sih. Makanya wajar nek uripmu susah, nek ilmumu tadi nggak naik-naik, kok kamu ngerasa nggak dapat kanugrahan atau berkah kanjenge sing mbok tekani atau yang kamu datangi tadi ya, karena memang kamu lebih mementingkan datang ke makam mereka daripada datengin makam orang tuamu, bersihin makam orang tuamu, ngerawat. Sebenarnya juga tidak masalah, cuman itu tuh bagian dari adab kita.
Kecuali kamu jauh. Loh saiki kamu ngomong, oh makam orang tuaku jauh Mas Tulus, di sana, di sana, di sana. Loh tapi kamu bisa datang ke makam wali yang jauh banget loh. Kamu bayar bis, bayar ini ya kan, paketan lah segala macam. Tapi orang tuamu gak kamu datengin apa enggak? Ya kalau aku jadi orang tuamu juga aku akan iri. Kok kono ditekani kok aku ora, wong aku sing ngedenke, aku sing apa nggulawentah ibaratnya, aku sing makani, aku sing ngingoni biyen. Ibarat katakan gitu. Cuman apakah orang tua kita sebetulnya akan marah? Tidak. Mereka semua ketika sudah wafat, yang saya tahu ya, tidak punya nafsu, tidak punya marah, tidak punya dengki, tidak punya iri. Itu orang tua kita yang sudah wafat, khususnya yang sudah wafat ya. Dadi nek sing enek wong tuane yo njaluk donga restu wong tuane. Aja dilalekke. Doa sama Allah boleh, tapi lebih afdol lagi kalau doamu sama Allah tadi dijabah sama orang tua. Makanya pernah ada satu hadis yang mengatakan restu Allah itu restu ibumu juga. Jadi penting dijajal saiki. Timbang kamu datang ke makam-makam itu sama dengan datang ke makam orang tuamu. Ya nggak apa-apa, yang itu kamu datang ya, tapi wong tuamu aja dilalek. Terkecuali ada banyak faktor yang tidak bisa ya. Berarti intinya bukan kamu nggak niat, tapi memang kamu nggak bisa. Itu beda. Kalau niat saja Allah itu sudah catat karena niatnya baik. Kalau niat jahat Allah kasih waktu 3 kali. Jadi nggak nih orang jahat. Allah baik kan? Niatmu baik tadi. Aku pengen mulai endang-endang makame simbok ro bapak. Neng aku rong di rezeki ya Allah. Wes niat ku mau. Tapi betul-betul ya, Allah kan maha tahu niatmu tadi tulus atau tidak. Memang keadaanmu seperti apa. Ya itu yang harus kamu utamakan. Datang makame wong tua, rakyat tang setahun pisan. Terus arep nindak ning ndi, arep golek ilmu apa, arep ngasah ilmu apa ya. Itu lebih bagus supaya lebih tajam pisaunya. Ya ta, kamu sudah datang ke makam wong tuamu, kamu sah di sana, kamu asah, Allah ngasih restu lewat tangan orang tuamu yang sudah wafat tadi, direstui sama mereka. Kono leng golek sing apa sing mbok goleki, sing yang kamu tadi mau nyarinya sedikit dikasihnya banyak, lebih manjur, lebih tajam pisaunya. Iya bener nggak abanganku itu tadi. Jadi ngapunten sekali lagi aku nggak tahu videonya aku tayangkan apa nggak, cuma ya sekali lagi aku berkali-kali ngomong aku nggak niat nasihatin jenengan. Ini nasihat buat aku pribadi karena aku sekarang juga adabku seperti itu. Sebelum doain kalian mau baca yasin segala macam, aku orang tua aku dulu misalnya, baru nanti yang lain-lain aku sebut gitu teman-teman. Jadi memang ya mungkin hal kecil bagi kalian, hal yang nggak penting, tapi ini bagian dari adab kita di susunan utama keluarga kita. Bukan soal memang urusan di Gusti Allah sekarang ini. Ya saya kira jenengan ada mikir ngono ya memang betul, cuma sekarang dicerna apa yang saya sampaikan hari ini tuh kemana arahnya, tujuannya apa, lalu apakah kira-kira saya rujuk dengan pikiran jenengan, ya silakan disimak sendiri. Cuma alangkah bagusnya jika dua-duanya bisa diselenggarakan dengan bersama-sama. Jangan lupa asalmu. Jadi kayak kayak simbahmu itu juga leluhurmu lebih utama gitu loh guys. Jadi yo nguri-nguri sing kono aja lali karo asale dhewe. Ya, kita kembalikan lagi poin dari obrolan saya dengan yang pagi ini itu sama dari kemarin, pagi ini cuma memantapkan aja. Itu tuh sama kayak yang kita tuh intinya jangan lupa asalnya gitu loh. Masih kamu mau jadi orang sakti, ada di presiden, ada di gendruwo, ada di demit, ada di opo wae, jangan lupa asalmu. Jadi intinya maksudnya yang di sini adalah mengingatkan kita untuk tidak melupakan dari mana kita berasal. Kita ingat soal aku anaknya Mbok Inem, aku anaknya Pak Marsam misalnya. Jadi jangan lupa soal itu. Teman-teman sedekah bumi bagus, nguri-nguri tradisi budaya. Neng ojo lali juga nguri-nguri koneksimu dengan orang tuamu. Ya raketang malam jemaah, raketang setiap hari sholat baca Al-Fatihah, ya sapopo sak mampune wae. Sing penting ojo lali. Ya, semoga orang-orang yang paham mengerti maksud saya bukan menggurui tapi mengingatkan. Ya, semoga jadi
jadi bahan pembelajaran sebagai pengingat ya, bukan aku sok-sokan ngajari. Mudah-mudahan artinya atau diartikan seperti itu. Kalau di luar itu aku nggak bisa kontrol apa yang kalian mau dari saya, cuman ya wis, semoga Gusti Allah berkahi kita semua ya orang baik, amin. Insyaallah sedekah bumi bisa berjalan, amin. Mudah-mudahan ya teman-teman. Kalau misalnya pengen bantu sedekah bumi, di kolom komentar paling atas rekeningnya BNI atas nama Tulus Rianto, di kolom komentar paling atas tak sematkan nanti, oke? Kalau BRI itu buat ngasih box ya minimal 12.000. Aku tidak tahu sekali lagi videonya akan aku tayangkan atau enggak, tapi yang penting aku sudah record. Nanti kalau ada masanya, ada waktunya, aku tayangkan aja juga nggak apa-apa. Kalau aku sudah gimana ya, dipikir-pikir dulu lah intinya. Jadi aku sangat takut sekali kalau aku tuh terlihat sebagai orang yang keminter. Aku takut banget, aku wedilek jenenganku beranggapan aku ki wong iso atau aku tuh bisa nolong kalian, atau seakan-akan aku tuh guru bagi kalian. Aku sangat takut itu. Jadi semoga kalian tidak salah mengartikan maksud saya. Ngabekti itu diawali dari orang tua kita dulu, baru ke yang lain-lain ya. Kamu menyembah raja boleh, kamu menyembah apa boleh, tapi jangan lupa sembah sik wong tuamu baru rajamu. Mas yo kowe ngormati kuwi raja mbok sembah-sembah yo ora apa-apa. Sing penting maaf di mata saya rajamu kira apa-apane karo wong tuamu. Oke, seperti itu ya, supaya kita semoga kita tidak lupa dengan asal kita, itu yang pertama. Yang kedua, semoga kita tetap bisa membangun koneksi dengan leluhur kita, supaya kita tidak kualat. Soalnya wong tua ki malati, ngerti? Bukan orang tua kita yang nyedake, bukan orang tua kita yang nyumpai, tapi Gusti Allah tahu mana yang harus dibla-bla-bla-blakan. Ya, semoga kita semua orang beruntung yang masih bisa menjaga koneksi kita sama leluhur kita, orang tua kita khususnya yang sudah meninggal atau yang masih hidup dirawat, jangan lupa. Jadi ini hanya sekedar apa ya istilahnya, pengiling-iling, ingetin kalian kalau sekarang masih punya orang tua, dirawat dengan baik, dibahagiakan dengan baik, karena restune Gusti Allah iku restune wong tuamu iku restune Gusti Allah ya. Oke, terima kasih, matur sembah nuwun, semoga manfaat. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman segera dikabul hajat baiknya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaan dan usahanya, dan Allah jauhkan kita semua dari musibah, bala, dan hal-hal yang tidak baik buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, saya pamit ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaranya kecil digedein ya, karena emang ini nggak pakai alat apapun. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.